mempelajari makhluk hidup, bio, ya. Makhluk hidup. Jadi ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang ada di dalam tanah. Tanah kan, sifat biologi tanah. Jadi tadi yang disampaikan oleh Ahmad Taufikul Hakim itu, dia tempat ya, berarti habitat. Nah, habitatnya mikroorganisme itu adalah di dalam tanah. Ya, ada juga dia bakteri, tapi hidupnya di daun misalnya ya. Karena kita ada juga yang hidup di daun, di dalam tubuh manusia juga ada ya. Tapi fokusnya kan beda ya. Karena kita dasar ilmu tanah ya fokusnya berarti sebagai kembali lagi pengertian tanah sebagai apa ya? Sebagai media tumbuh, kemudian sebagai apa edafologi ya, terkait dengan pengelolaan pertanian. Beda lagi nanti yang biologi. Kalau yang di bidang kelautan ada lagi biologi laut ya. Ada lagi biologi, mungkin ada biologi ikan ya mungkin ya. Seperti itu ya. Ada biologi yang dipelajari waktu SMA, itu biologinya kan paling hanya apa ya, jenis-jenis jamur, ada spora ya, ada hifa. Nah, itu kan sudah teman-teman pelajari juga di bangku menengah atas ya, sebelum kalian menginjak ke kuliah. Baik, eh, jadi si Ahmad Taufikul tadi hanya mengarah kepada habitat ya, habitat organisme tanah yaitu ada di dalam tanah. Bagaimana caranya agar si organisme itu mampu tumbuh dan berkembang sehingga bisa memberikan pelayanan ekosistem yang baik ya di dalam suatu media tanam misalnya ya. Nah, ini nanti kita pelajari secara materi ya, secara teori ya, terkait dengan sifat biologi tanah. Silakan dihidupkan kameranya dulu ya. Nah, tadi sudah diulas. Biologi tanah, ilmu yang mempelajari organisme yang hidup di dalam tanah. Klasifikasi, seperti apa klasifikasinya ya, dan aktivitas metabolismenya, serta peranannya dalam siklus nutrisi dan perombakan bahan pencemar. Kok bisa sih Bu mengarah ke perombakan bahan pencemar? Karena ada beberapa dari organisme tanah, dia mampu merombak bahan pencemar. Ya, misalnya nih, kalian pernah nggak dalam kehidupan sehari-hari ada misalnya ada kasus waktu itu di Jakarta ya yang tahun berapa itu udah agak lama, di mana sungainya itu banyak tertimbun sampah-sampah ya. Jadi dari pemerintahnya memberikan tindakan dengan mengubur ya, bukan mengubur, apa ya namanya, menimbun sampah-sampah yang ada di sekitar sungai tersebut dengan beberapa ton tanah dari luar ya. Nah, kenapa? Karena di tanah tersebut banyak organisme yang bisa mungkin mengurai bahan pencemar. Bahan pencemar itu apa? Ya bisa sampah ya. Kemudian mungkin bisa logam berat. Nah, kemudian banyak sekali bahan pencemar ya, ada pestisida yang berlebih misalnya. Nah, coba kalian cari di internet nih sebentar terkait dengan perombakan bahan pencemar. Maksudnya seperti apa coba? Tadi kasusnya ada bahan pencemar, kemudian kita berikan bioremediasi namanya ya. Bioremediasi itu ada dua, ada ex situ dan ada in situ.
ya. Tadi kan Ibu sampaikan bahwa lingkungan yang tercemar tadi banyak sampah, kemudian ditimbun dengan tanah dari luar. Tanahnya diambil dari luar ya. Nah itu proses namanya bioremediasi ex situ. Ya, coba cari perbedaan antara bioremediasi ex situ dan bioremediasi secara in situ. Ya, siapa yang tahu? Nah ini nanti untuk mengarah ke pengertian perombakan bahan pencemar. Silakan dicari tahu dulu sebelum kita lanjut. Yang mau nanti raise hand ya. Silakan Reza. Jadi ini nanti mengarah ke bioremediasi ya, karena dia bisa berhubungan dengan kegiatan aktivitas organisme yang ada di dalam tanah. Silakan Reza. Ingin menyampaikan, Reza silakan. Maaf kalau berisik ya Bu, saya sedang keluar. Dari yang saya ketahui, ex situ dan in situ itu perbedaan jelasnya itu ada di lokasinya Bu, lokasi pelakuan perombakannya. Kalau di in situ itu lokasinya dilakukan di perombakan itu atau kegiatan biodegradasi itu dilakukan di lokasi tercemarnya Bu. Jadi kayak ya tadi misalnya contoh sungai, jadi ya langsung sungainya Bu ditutupin tanah. Tapi kalau untuk ex situ itu adalah di luar lokasi, jadi mungkin kayak sebagian air sungainya dipindahkan lalu di biodegradasi lalu dikembalikan lagi gitu sih Bu untuk yang saya ketahui. Berarti kebalik ya tadi ya. Nah, kalau in situ berarti dia perombakannya ada di dalam lokasi bahan pencemar ya. Seperti itu ya. Tapi kalau ex situ si bahan pencemarnya dibawa ya, dibawa keluar lokasi untuk dinetralisir ya. Ya, seperti itu. Nah, bioremediasi sendiri apa pengertiannya, Reza? Bioremediasi. Bioremediasi. Kok enak sih pisangnya? Mau ah. Coba siapa yang tahu? Ya, Muhammad Ijaz. Ya, Ibu izin Bu, untuk pengertian dari bioremediasi sendiri adalah proses untuk membersihkan tanah atau air yang tercemar dengan memanfaatkan mikroorganisme, contohnya seperti jamur, bakteri, sehingga hal ini dapat mengurangi bahan-bahan pencemar tersebut, Bu. Ya. Oke ya, jadi udah banyak manfaatnya ya kita mempelajari terkait dengan biologi tanah. Nanti arahnya bioteknologi tanah. Juga ada materi terkait dengan bioremediasi. Ya. Kayak seperti pencemaran minyak bumi di laut, ya kan itu banyak sering terjadi ya. Pencemaran minyak bumi di laut. Coba kalian cari pencemaran minyak bumi di laut, cara mengatasinya secara bioremediasi. Bakteri apa sih yang digunakan untuk memecah
ya hidrokarbon yang ada di laut, ya. Kan dia tercemar ya, minyak-minyak kan banyak tertumpah di laut sehingga mengganggu ekosistem laut. Ya, coba bagaimana caranya? Bakterinya apa jenisnya? Kenapa dia kok bisa merombak, memakan si minyak bumi itu sehingga mengurangi sifat toksik yang ada di minyak bumi, mengurangi rantai karbonnya ya, karena dirombak oleh organisme tersebut. Bagaimana caranya? Nah, ya, ini hanya satu kalimat aja udah panjang ya. Dah, satu lagi nanti Ibu lanjutkan materi. Biar kalian ini dulu ya. Coba cari terkait dengan kasus perombakan bahan pencemar atau ini kasusnya misalnya tumpahnya minyak bumi di laut, misalnya ekosistem laut. Ini yang aktif ini aja ya. Coba yang lain memberanikan diri untuk berpendapat ya. Belajar. Atau mau Ibu tunjuk atau mau raise hand. Pasti ini lagi ya. Reja kan, Ahmad Taufikul, Muhammad Ijaz, Ibu sampai hafal ya. Coba yang lain ini. Arahnya sudah pada benar semua tadi dijawab ya. Coba yang lain. Siapa yang mau memunculkan nama baru? Sudah mau UAS loh. Masa itu aja yang menjawab dari 3 kelas. Ayo silakan siapa? Raise hand. Nggak ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Bakterinya apa? Mohon maaf Ibu, izin mau menjawab. Coba mana? Yasmin. Oke, ini nama baru nih. 3E. Oke, Nggak Ibu. apa-apa ya. Yasmin. Izin untuk menjawabnya Ibu. Ya, silakan Yasmin. Kalau untuk cara penanganannya dari yang saya dapatkan itu kita pertama adalah melalui penilaian areanya dulu. Itu tercemarnya itu seperti dari temperaturnya, terus sanilitas dan oksigennya yang mempengaruhi organisme di sananya itu seperti apa. Terus ada juga metodenya. Kita itu menggunakan mikroorganismenya itu seperti Alkanithorax, yaitu yang sangat efisien dalam mendegradasi hidrokarbon di minyak buminya. Bakterinya ini juga menghasilkan meningkatkan kelarutan minyak sehingga mempercepat degradasi dalam prosesnya. Lalu yang selanjutnya adalah
menyebarkan nutrien secara merata di area yang tercemar untuk meningkatkan pertumbuhan mikrobanya sehingga menguraikan minyak dalam proses degradasi berlangsung lebih cepat. Lalu kita melakukan pemantauan dan evaluasi apakah kondisi lingkungannya sudah efektif pada bioremediasi, lalu melakukan pengolahan limbahnya berlangsung apakah degradasinya itu tetap aman dan tidak merusak ekosistem. Seperti itu, Ibu. Oke, itu udah bagus ya. Maksudnya agribisnis tapi sudah bisa nyambung ke situ ya. Tadi bakterinya apa, Yasmin? Namanya Alacaniforax, Bu. Itu jurnal tahun berapa? Sebentar, Ibu. Sepertinya baru ya. Ordo baru itu. Bentar, Ibu, saya cari jurnalnya dulu. Agak Iya. loading sedikit. Ya, nggak apa-apa. Silakan, udah bagus ya. Jadi, ada kita namanya ingin memberikan suatu tindakan adalah disurvei. Survei dulu ya. Survei lokasi. Bagaimana kadar keracunannya seperti apa, ya. Suhunya seperti apa tadi ya. Itu tujuannya untuk memberikan masukan bakteri atau organisme dengan kondisi lingkungan yang ada di situ. Ternyata ditemukan oleh Yasmin tadi ada satu bakteri ya, sehingga bisa diaplikasikan, disebarkan, disemprotkan ya, hanya disemprotkan saja ya perlakuannya itu ya. Dengan bakteri ya. Kemudian tadi bakteri itu kan butuh energi, sehingga dia butuh makan. Sehingga ada tadi tindakan penyebaran, pemberian nutrisi. Ya, biar lebih aktif lagi si bakteri ini. Saya kasih makan, kamu kerja, makan lagi yang itu untuk memecah hidrokarbon. Sehingga kadarnya itu bisa normal kembali dan tidak mencemari lingkungan laut. Ada lagi nggak bakteri apa selain yang disebutkan Yasmin tadi? Ada yang tahu lagi nggak? Satu. Ayo. Selain Saya mau bakteri jawab, yang Bu. tadi. Ci, silakan Ci Intan. 3 apa kamu, Ci? 3 apa ya, Bu? Lupa. Kok lupa sih? Ci Intan. 3E apa 3F? 3E. Sama Yasmin nggak sekelas? Oh iya. Yasmin 3E. Silakan coba Ci, apa kamu bakterinya? Bakterinya yang saya cari ada Pseudomonas aeruginosa sama Oke. Pseudomonas putida. Ada namanya bakteri Pseudomonas ya. Pseudomonas itu putida ya. Nah, dia ada lebih ke jenis-jenis Pseudomonas. Jadi jenis Pseudomonas itu ada banyak ya. Ada Pseudomonas putida, ada Pseudomonas fluorescens ya. Jadi banyak jenis Pseudomonas ya. Itu yang lebih umum atau yang lebih sering menggunakan bakteri untuk memecah hidrokarbon. Nah, makanya Ibu tadi nanya ke Yasmin, jenis bakterinya apa? Itu jurnal tahun berapa misalnya. Siapa tahu ada jurnal terbaru setelah diidentifikasi jenisnya bakteri yang Yasmin dapatkan tadi dari jurnal. Apa tadi Yasmin bakterinya? Ada Alacaniforax itu dapatnya dari jurnal tahun 2022. Tapi ada dari berapa jurnal sih, Bu? Campuran gitu saya nyarinya. Apa itu Alacaniforax? Itu memang organisme dia? Organisme apa ya ini? Kayak bakteri dari genus gitu sih, Bu, jenis-genusnya. Tapi itu namanya Alacaniforax sp gitu. Oh, SP. Tapi ada bakteri lain juga ada sih kayak
Bacillus dan Rhodocossus Pseudomonas. gitu. Berarti Bacillus subtilis ada nggak? Kalau saya dapatnya itu doang, Bu, bakterinya. Oke, ya. Udah good, berarti udah nyambung ya. Nah, kita lanjut. Hari ini hanya 5 ya. Ahmad Taufikul, Reza, Muhammad Ijaz, Yasmin, Intan. Bagus ya. Kita lanjut. Tanah sebagai tempat kehidupan berbagai jasad hidup. Benar ya, karena tadi disampaikan Ahmad Taufikul bahwa tanah itu sebagai habitat, tempat hidup. Jadi habitatnya itu harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti kita tinggal di rumah. Ya, kalau tidak ada makanan, tidak ada ini kan pasti pindah ya. Nggak mungkin lah ya. Jadi harus kita sesuaikan tempat atau habitat organisme tanah ini agar mereka melaksanakan fungsinya secara baik ya, sehingga siklus di dalam tanah itu tidak berhenti ya. Kita itu kan hanya siklus hidup aja ya, dari akar, tumbuh pohon, tumbuh buah, tumbuh makanan, sayuran, kemudian nanti balik lagi ke menjadi bahan organik, diurai, melepas hara, kemudian nanti dimakan lagi dengan pohon lagi, sayur-sayuran lagi, seperti itu siklusnya ya. Jadi jangan sampai bahan organik banyak tapi ternyata makhluk hidup atau jasad ternik yang ada di dalam tanah itu tidak diperhatikan ya, sehingga dia akan terputus ya perannya di dalam suatu siklus rantai makanan. Kemudian lanjut. Nah, tanah merupakan habitat yang sangat heterogen. Benar, heterogen ya. Beragam, banyak sekali penghuni di dalam tanah ya, makhluk goib ya, ada mikroflora, mesofauna, makrofauna ya. Karena dalam 1 sendok makan tanah itu banyak sekali ya, puluhan juta mungkin atau miliar dari organisme tanah. Ya, dan kita hanya mengetahui tidak sampai 50%-nya, kita tidak sampai ya. Ilmu manusia tidak sampai segitu untuk mengidentifikasi berapa banyaknya penghuni tanah yang beragam tersebut. Ya, paling kita hanya 1% ya mengidentifikasi. 1 identifikasi aja luar biasa. Pseudomonas misalnya. Pseudomonas kenapa dibuat SP? Ya, karena kita belum tahu siapa dia sebelah-sebelahnya ya kan. Ada Pseudomonas putida tadi kan ya. Kalau SP itu istilahnya hanya secara ordo saja dia ya, hanya secara umum Pseudomonas sudah gitu ya. Yasmin misalnya kan, Yasmin itu kan banyak di seluruh dunia ya kan, misalnya Yasmin dengan nama Yasmin banyak sekali, tapi setelah tahu indukannya ya, anak kamu ada bapak ibu di rumah, kamu tambahin Mutia misalnya, Mutia ditambahin lagi mungkin marganya dari bapak ibu gitu kan. Oh, berarti Yasmin itu anaknya ini. Sama ya, makhluk hidup juga. Pseudomonas, nama Pseudomonas itu banyak sekali di dalam tanah. Apa yang membedakan Pseudomonas yang satu dengan yang lain? Ya, itu dari DNA organismenya. Oh, kalau Pseudomonas putida bentuknya seperti ini, DNA-nya apa-apa itu sangat kecil ya bakterinya, dan itu sangat susah sekali, kemungkinan hanya sekitar kita mampu mengidentifikasi keragaman organisme di dalam tanah itu mungkin hanya 1% ya, 1%-nya saja manusia ya, tidak bisa sampai 50% kita mengidentifikasi keberagaman yang ada di dalam tanah ya. Dengan beragamnya itu terjadi persaingan untuk mendapatkan nutrisi, ya kan? Itu banyak sekali ya, sehingga di dalamnya mendapatkan persaingan nutrisi, tempat hidup, dan kelembapan yang sangat tinggi. Di sini sudah Ibu sampaikan ada komposisi tanah ya, ada organik 5%, mineral 45%. Ini adalah tanah subur yang ideal ya, memiliki kadar komposisi tanah yang seimbang antara udara, air, mineral, dan organik. Nah, di sini jasad hidup tanah itu dalam struktur ekosistem ada produsen, konsumen, dan perombak. Tadi hubungannya dengan rantai makanan ya. Kemudian ada
mikrobia, mikrob, dan tanah. Tanah mengandung bahan organik, bahan mineral yang mendukung kehidupan. Karakteristik tanah itu tergantung pada iklim dan ketersediaan air, umur geologi muda tua, kehidupan biologi ya. Nah, ini sifat tanah dan aktivitasnya, nanti kalian bisa baca ya. Aktivitas dan pertumbuhan organisme tanah itu dipengaruhi oleh kemarin sifat fisik, misalnya strukturnya remah ya, sehingga banyak mendukung sifat kimianya, juga mendukung sifat biologi tanahnya ya. Interaksi di antara komunitas para penghuni tanah. Nah, interaksinya itu tadi karena ada beragam, kemudian terjadi persaingan hara, nutrisi ya, persaingan udara gitu kan. Kemudian interaksi antara komunitas penghuni tanah dengan akar tanaman rhizosfer ya. Hubungan tersebut sangat kompleks dan bersifat timbal balik. Sifat tanah yang baik akan mendukung aktivitas organisme di dalamnya, dan aktivitas organisme tanah itu berpengaruh positif terhadap perkembangan tanah dan pertumbuhan tanaman. Tentu ya, tadi ada hubungan timbal balik. Kalau misalnya kita tidak memberikan bahan organik misalnya ke dalam tanah, maka aktivitas organisme akan tidak aktif ya, tidak aktif karena dia tidak dikasih makan, jadi males, lemas gitu ya, jadi dia pindah ke habitat yang lain yang banyak makanannya. Seperti itulah ininya, gambaran secara logikanya ya. Nah, di sini lingkungan tanah itu kan ada tekstur, struktur ya yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian organisme itu apa? Nah, organisme itu mampu mendekomposisi bahan organik, merupakan salah satu jembatan untuk melakukan siklus unsur hara ya. Nah, di sini faktor lingkungannya sudah dipengaruhi untuk ada nutrisi, ada oksigen ya tadi ya, faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi aktivitas organisme. Di sini ada peran mikrob dalam pembentukan agregat ya. Jadi si tekstur itu kan ada terdiri dari pasir, debu, dan lempung ya. Ketiga fraksi dari tanah tersebut itu saling berikatan karena adanya bahan organik. OB aja. Kemudian ada bahan anorganik yang diendapkan serta mikrob yang berperan sebagai pengikat atau perekat dalam agregat air mengelilingi ruangan udara. Nah, di sini ini kan tanah ya. Di sini yang perekat ini ada bahan organik. Di sini ada jamur Actinomycetes ya, ada organisme Actinomycetes. Dengan hifa-hifanya dia dapat mengikat ya. Kemudian di sini ada clay, lempung, ada pasir, ada debu ya, silt. Seperti itu. Ini fungsi dari hifa. Nah, hifanya itu mampu mengikat ya, mengikat ketiga komponen dari tanah tersebut untuk menjadi suatu agregat ya, seperti itu. Nah, apa sih agregat itu? Agregat tanah itu adalah kelompok partikel tanah, pasir, debu liat yang saling berikatan membentuk unit struktural yang lebih besar. Pembentukan dan stabilisasi agregat tanah merupakan proses yang sangat dipengaruhi oleh aktivitas mikroorganisme tanah. Di sini mekanismenya ada beberapa mekanisme dalam pembentukan agregat ya. Silakan dipelajari. Kemudian nanti ada daerah perakaran tanaman. Ini nanti akan Ibu share ya materinya. Nah, seperti ini rhizosfer. Nah, nanti ini kita lanjutkan di minggu depan. Jadi ada komponen biologi tanah itu di mana ada dua ya. Ada tiga ya, ada yang mikroorganisme tanah atau mikro, berukuran mikro, ada yang berukuran meso, ada yang berukuran makro ya, cacing tanah, rayap, tak, semut. Nah, itu apa fungsinya masing-masing? Itu akan kita lanjutkan di minggu depan ya. Kita presensi dulu pada pagi hari ini. Misalnya, gimana Yunita? Yang Na2PO4 itu ada nggak ya? Coba cari lagi sih yang di lemari asam, kayaknya ada deh. Cari lagi di bawah-bawah nggak ada ya? Nggak tahu ini. Coba.
NA2 PO4 ya? Kalau di shop itu ada kan A4H2, Bu. Oh enggak. Ada fosfatnya dia. Coba cari dulu. Nanti Ibu bantu. Ahmad Abi hadir. Kelas E, Ahmad Abi. Fahri. Ahmad Abi Fahri. Nggak ada ya? Vika. Kelas E kan ini? Salah. Salah ini, maaf. Ini pengelolaan lahan kering ini. Maaf. Oh iya, salah Ibu. Oh, ini efek kebanyakan ini ya. Mana ya? Dasar ilmu tanah. Kelas E. Materinya yang unsur hara kemarin apa udah Ibu share? Yang unsur hara? Sudah, Ibu. Sudah ya. Tapi di Siakang masuk nggak? Ada, Ibu, di link G Drive ya. Ada di Siakang. Ada, Bu. Maaf ya. Ini ada Mia hadir Mia. Mia. Ada nggak Mia? Benar kan ini dasar ilmu tanah? Mia nggak ada. Amanda nggak ada. Elsa Ayuni. Hadir, Ibu. Elsa hadir ya? Hadir, Ibu. Yasmin hadir. Khairunisa Hapsari. Andeva Restu. Abi Bayu itu ya, apa namanya? Magang ya. Situmorang. Hadir, Bu. Situmorang. Meli Nurhuda. Hadir, Ibu. Neng. Hadir, Ibu. Eka. Hadir, Ibu. Mahfiro. Hadir, Ibu. Fikri. Cik hadir ya. Siti Salwa. Hadir, Ibu. Kaila Nabil. Carlos Kennedy. Siti Nur Solihat. Hadir, Bu. Epi Nur Hasana. Hadir, Bu. Titi Melani. Hadir, Ibu. Hana Septiani. Hadir, Bu. Aulia. Hadir, Ibu. Iman. Hadir, Ibu. Nadila. Aisyah. Hadir, Bu. Aulia. Hadir, Ibu. Ikwita. Hadir, Bu. Hadir. Lena. Hadir, Ibu. Pitoholong. Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Hadir. Claudia. Hadir, Ibu. Nanda. Hadir Ibu. Nuraini. Hadir, Ibu. Maida. Hadir, Ibu. Intan. Hadir, Ibu. Aika. Hadir, Bu. Ahmad Faiz. Ini kemana ya? Nggak pernah ada. Silakan PJ di Ibu Mia validasi. hadir. Siapa? Kamu kemana tadi Mia? Ibu panggil. Tadi HP-nya sempat mati, Bu. Ini udah nyala lagi. Oke. Silakan PJ divalidasi untuk Baik, kelas Ibu. E.
Kita udah pertemuan berapa ini? Kenapa nih? Si ini kenapa ya? Coba kalian cari tahu si Ahmad Faiz Sajidur Rahman tuh mana? Tiap mau kelasnya selalu chat Bu, tapi nggak dibalas-balas. Iya, ini hanya 22% dia masuk. Ya. Nadila juga nih. Abi Bayu oke lah magang kan? Ini kan pandai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Sekarang kelas F. Oh, berarti nggak ikut bahasa Inggris. Hah? Oke. Berapa hari doang ya? Saya mas ngajarnya saya iniin, Pak. Dari jam 11. Tadinya kan jam 10 di Pakupatan. Sekarang kelas F. Aditya. Hadir Ibu. Muhammad Assalam. Hadir Ibu. Isnaini. Hadir Ibu. Afroza. Hadir Bu. Daniel Linton. Raffi Ardiansyah. Hadir Bu. Taufikul Had. Nurul Feblianda. Hadir Bu. Nesa. Hadir Bu. Munjaji. Hadir Ibu. Renita. Hadir Ibu. Edia. Hadir Ibu. Farel. Hadir Ibu. Akbar. Hadir Ibu. Safwa. Hadir Ibu. Krishna. Hadir Bu. Alfio. Hadir Bu. Firdaus. Hadir Bu. Afin. Hadir Bu. Yuda. Hadir Ibu. Bayu. Hadir Bu. Mana Bayu? Hadir Bu. Oke. Elisa. Hadir Elisa. Bu. Hadir Bu. Al-Zahra. Hadir Ibu. Destina. Hadir Ibu. Rafli. Zahra. Hadir Ibu. Silakan PJ validasi ya. Langsung segera divalidasi ya, jangan nanti-nanti. Biar ibunya kelas F sama kelas O. Mana kelas O? Syahira. Hadir Ibu. Najwa. Gonia. Hadir Bu. Fani. Hadir Ibu. Gevira. Hadir Ibu. Purnama. Hadir Ibu. Feby. Hadir Feby. Ibu. Selma.